Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membaca perkataan para ulama tentang tawadhu. Setelah kita ketahui tentang maknanya secara bahasa dan secara istilah, kita akan baca pembahasan para ulama perkataan mereka tentang tawadhu. Di antaranya dari Saleh Al-Mirri, dia berkata, kharajal Hasan wa Yunus wa Ayyub yatadzakaruna tawadhu. Suatu hari Al-Hasan Al-Basri, kemudian Yunus dan Ayyub As-Sikhtiyani, mereka keluar dan mereka sedang bermudzakarah, berbincang-bincang tentang makna tawadhu. Ya, ini menunjukkan mereka perhatian tentang tawadhu dan mereka ingin tahu apa itu hakikat tawadhu. Faqala lahum Al-Hasan, maka Al-Hasan Al-Basri berkata kepada Yunus dan Ayyub, "Wa hal tadruna ma tawadhu?" Tahukah kalian apa itu tawadhu? Ini dijelaskan, at-tawadhu an takhruja min manzilika fala talqa musliman illa ra'aita lahu 'alaika fadlan. Tawadhu yaitu engkau keluar dari rumahmu dan kau tidak bertemu dengan seorang muslim pun kecuali kau melihat, memandang bahwasanya orang tersebut lebih utama dari engkau. Orang tersebut lebih utama darimu. Dan ini diriwayatkan oleh Ibn Abi Dunya dalam kitabnya Tawadhu wal Khumul. Ini sangat menjelaskan bahwasanya tawadhu adalah amalan hati, ya, yaitu bukan hanya pada penampilan dengan pakaian yang sederhana atau cara berjalan yang sederhana, itu juga dituntut, tapi yang paling utama adalah tawadhu di hati. Bagaimana seorang keluar dari rumahnya, dia tidak memandang orang lain bosnya, kecuali dia memandang orang tersebut lebih baik daripada dirinya. Itu jangan, dia tidak pernah merasa tinggi daripada orang lain. Dia tidak merasa tinggi daripada orang lain. Ya, dia merasa orang itu mungkin lebih baik daripada saya. Kenapa bisa demikian? Karena kita pada hakikatnya kita tidak tahu tentang hakikat orang lain. Kita hanya bisa menilai orang lain kalau kita bisa menilai amalan hatinya, menilai amalan zahirnya. Sementara kita tidak tahu amalan zahir yang dia lakukan, apalagi amalan hati yang dia lakukan. Bisa jadi seseorang depan kita, seorang muslim kelihatannya biasa-biasa saja, tapi ternyata dia tidak ujub, ternyata dia tidak sombong, ternyata dia sabar, ternyata dia suka bersyukur kepada Allah. Kita nggak tahu isi hatinya. Nah, kalau kita tidak tahu isi hatinya, bagaimana kita bisa mengatakan kita lebih baik daripada dia? Dan bisa jadi ada amalan-amalan zahir yang lain kita tidak tahu. Mungkin dia berbakti kepada orang tuanya, mungkin dia sayang kepada istrinya, mungkin dia ramah kepada anak-anaknya, mungkin dia bersilaturahmi, kita nggak tahu. Oleh karena jangan pernah kita keluar kemudian kita memandang, meremehkan orang lain, kemudian kita merasa diri kita adalah lebih tinggi. Dan ini perkataan yang indah dari Hasan Al-Basri, "An takhruja min manzilika fala talqa musliman illa ra'aita lahu 'alaika fadlan." Engkau tidak keluar dari rumah kecuali kau memandang orang lain dia lebih utama dari engkau. Di antaranya perkataan Yahya bin Abi Katsir, beliau berkata, "Ra'sut tawadhu'i thalathun." Inti daripada tawadhu adalah 3 perkara. An tardha bid-duni min syarafil majlis. Yang pertama adalah engkau ridha, enggak ada masalah jika engkau di bawah, ya, tidak harus engkau yang duduk paling depan, engkau yang paling diutamakan, engkau yang harus paling berbicara dalam majelis. Meskipun engkau diposisikan tidak seperti yang seharusnya, enggak jadi masalah. Itu engkau ridha diposisikan tidak sesuai dengan kedudukanmu yang sungguhnya, kau ridha. Ya, artinya jangan kau tuntut, saya harusnya begini, enggak. Kalau kau tawadhu, ya enggak ada masalah, ya. Enggak ada masalah. Yang kedua, wa antabda'a man laqitahu bisalam. Yang kedua, engkau mulai mengucapkan salam terhadap orang yang kau temui, ya. Bisa jadi seorang dia yang lebih muda lah, saya yang lebih berilmu daripada dia, saya lebih tua umur saya lebih tinggi titel saya, ya, saya lebih ustadz daripada dia, misalnya saya lebih berilmu, saya lebih dahulu ngaji, saya lebih dahulu hijrah, harusnya dia beri salam kepada saya. Enggak, kita enggak usah begitu. Kalau di antara tanda tawadhu, kau mulai salam terlebih dahulu. Lihatlah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati anak-anak dan Nabi memberi salam kepada anak-anak. Dia beri salam kepada anak-anak. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam beri salam kepada anak-anak. Yang ketiga, kata Yahya bin Abi Katsir rahimahullah taala, wa antakraha minal madhah wa sum'ah wa riya bil bir, ya. Engkau tidak suka pujian, sum'ah, riya, ya. Engkau tidak suka dengan itu semua, dengan pujian-pujian akan kebajikan yang kau lakukan. Kau tidak suka, ya. Kalau kau suka dengan pujian, senang diangkat-angkat, ya, ini berarti kau tidak tawadhu. Tidak tawadhu. Kalau orang tawadhu itu kalau dipuji dia merasa malu, dia merasa enggak enak, kelihatan sekali. Bukannya dia bilang, "Oh iya benar-benar, ya memang saya begitu." Enggak. Ketika dipuji dia merasa malu, tersipu, dia tidak suka, ya. Dia tahu dirinya tidak pantas untuk dipuji. Al-Fudail bin Iyad rahimahullah pernah ditanya, su'ila ani tawadhu, ditanya tentang apa itu tawadhu.
Faqala yakhda'u lil haqq wa yanqadu lahu wa yaqbaluhu mimman qalahu. Yaitu dia tunduk kepada kebenaran dan dia taat kepada kebenaran dan dia menerima kebenaran tersebut dari siapa yang mengucapkannya. Itu namanya tawadhu. Tawadhu itu seorang yang penting ini al-haq. Meskipun datang dari orang yang lebih rendah daripada dia, dia terima. Kalau ini kebenaran, dia terima. Meskipun datang dari musuhnya. Dia tidak suka dengan orang ini benci sama dia. Tapi orang itu ternyata mengucapkan kebenaran, maka dia harus tunduk. Karena hatinya tahu, dia harus tunduk kepada kebenaran. Kebenaran datang dari Allah dan Rasulnya. Maka dia harus tunduk kepada kebenaran tersebut. Dia seperti sebagian orang, ketika datang kebenaran dari lawan debatnya misalnya, dari musuhnya misalnya, dia tidak bisa terima ya. Hatinya tinggi, tidak mau, dia merasa kalau dia tunduk kepada kebenaran, berarti dia rendah di bawah lawan debatnya tersebut. Sehingga akhirnya dia angkat suara, padahal dia tahu bahwasanya apa yang diucapkan oleh lawan debatnya tersebut benar. Akhirnya dia muter kanan, muter kiri, tidak mau terima. Ini bukan tawadhu namanya. Hatinya penuh dengan kesombongan. Taib, ini perkataan Fudail bin Iyad. Kemudian perkataan yang lain dari Ibnu Mubarak rahimahullahu taala, beliau berkata, "Ra'sut tawadhu'i an tad'a nafsaka 'inda man huwa dunaka fi ni'matid dunya, hatta tu'limahu an laisa laka bidunyaka 'alaihi fadlun." Puncak dari tawadhu yaitu engkau memposisikan dirimu di depan orang yang lebih miskin darimu, gampangannya, lebih dunianya lebih sedikit daripada kamu. Tapi kau tidak merhatikan di depan dia, kau merendah, kau memposisikan dirimu di bawah dia. Sehingga hatta tu'limahu, sehingga kau kabarkan, kau kasih tahu kepada dia, an laisa laka bidunyaka alaihi fadl, bahwasanya kekayaanmu tidak membuat engkau lebih tinggi daripada dia. Ya, karena kita tahu bahwasanya yang dinilai oleh Allah adalah ketakwaan. Bukan bagusnya pakaian, bukan bagusnya mobil, bukan bagusnya tas, bukan bagusnya sepatu, bukan bagusnya dompet, bukan bagusnya indahnya rumah, kendaraan, bukan. Oleh karenanya Ibnu Mubarak memandang kalau engkau tawadhu, meskipun kau lebih kaya daripada dia, maka tunjukkan ketika kau duduk dengan dia, ketika kau bercengkrama dengan dia, jangan kau tunjukkan kau lebih tinggi daripada dia. Ya, seperti sebagian orang ketika dia berbicara maka dia bilang saya punya ini, saya punya anu. Subhanallah, dia banggakan dirinya dengan apa yang dia miliki. Semakin menyedihkan orang di hadapan dia. Dia ingin menunjukkan saya lebih hebat daripada kamu. Orang tawadhu bukan demikian. Meskipun dia punya harta lebih banyak, dia berusaha, ini puncak dari tawadhu kata Ibnu Mubarak, dia berusaha memposisikan dirinya lebih rendah daripada orang yang lebih miskin daripada dia, agar dia kasih tahu orang miskin tersebut bahwasanya saya tidak lebih hebat dari engkau di sisi Allah hanya karena dengan dunia. Dunia tidak menjadikan aku lebih hebat daripada engkau. Namun ini sulit, ikhwan dan akhwat, mempraktekkan perkataan Ibnu Mubarak sulit ya. Tapi kita berusaha berjuang. Yang sampai harta memperdayakan kita, kita merasa kita lebih hebat dari seorang gara-gara mobil mewah yang kita miliki, gara-gara sepeda motor yang lebih mewah yang kita miliki, gara-gara jam tangan yang lebih mewah yang kita miliki, gara-gara pakaian yang lebih indah yang kita miliki, dan yang lainnya. Ya, justru ketika kita tahu orang tersebut mungkin lebih miskin daripada kita, kita berusaha untuk merendah di hadapan dia. Dan ini adalah puncak daripada tawadhu kata Ibnu Mubarak rahimahullahu taala. Di antara perkataan para salaf tentang tawadhu yaitu dari Yahya bin Hakam bin Abil As, dia berkata kepada Abdul Malik, "Ayyur rijali afdal?" Lelaki mana yang lebih afdal? Maka Abdul Malik berkata, "Man tawadhu'a an rif'ah." Seorang yang tawadhu padahal dia kedudukannya tinggi. Ya, dia dari nasab. Ini orang yang paling afdal, yang bisa merendahkan dirinya meskipun dia kedudukannya tinggi dari nasabnya atau dari hartanya atau dari jabatannya. Wa zahada ala qudratin, dan dia di antara orang yang paling hebat yang bisa zuhud meskipun dia mampu, dia mampu. Tapi intinya dia mengatakan lelaki yang terbaik adalah yang man tawadhu'a an rif'atin, yaitu seorang yang tawadhu padahal dia mampu untuk tinggi, mampu untuk hebat, tapi dia tawadhu. Jadi bukan tawadhu terpaksa. Ada orang tawadhu terpaksa, memang dia tidak punya kemampuan tawadhu. Memang kendaraannya murahan, maka dia tawadhu. Memang jam tangannya murahan, dia mau sombong tidak bisa ditawadhu. Lalu tawadhu terpaksa. Ya memang tidak bisa dia sombongkan, tidak ada yang bisa dia banggakan. Tapi kita berbicara tentang seorang yang dia punya sebab-sebab yang dia memang tinggi kedudukannya.
Memang dia anak orang kaya misalnya, memang dia anak pejabat misalnya, mungkin dia nasabnya tinggi, mungkin dia orang alim, mungkin dia orang hebat, tapi dia tawadhu. Allah Akbar, ini orang yang sangat luar biasa, yang menunjukkan hatinya bersih dari segala bentuk kesombongan. Wallahu a'lam bishawab.